Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Semoga kita tetap bersukacita dalam menantikan hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kita masih menantikan harapan kita agar kiranya setiap rencana, setiap planning dan impian cita-cita kita bolehlah Tuhan segera kabulkan dalam kehidupan kita. Barangkali hari ini akan menjadi hari bersejarah bagi kita, hari yang begitu indah. Mari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, yang menguatkan kita. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Dikatakan demikian, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin orang dapat melihat ketika kedua matanya tertutup? Tentu yang ada hanya kegelapan. Tentu dia tidak bisa melihat cahaya. Karena kita bisa praktekkan itu. Kita buat contoh kepada teman kita. Kita suruh dia menutup matanya dan kita katakan kepadanya, apa yang kau lihat? Pasti dia akan mengatakan, tidak ada yang bisa saya lihat karena gelap, tidak ada cahaya. Nah, itulah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Juga dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana seseorang bisa melihat kehadiran Tuhan jika hati dan pikirannya tidak dibuka? Karena hanya orang yang menerima kehadiran Tuhan yang benar-benar bisa melihat dan benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena tidak bisa orang melihat jika dia tidak merasakan dan dia tidak mau membuka dirinya untuk menyaksikan. Nah, dalam kehidupan bangsa Yahudi, bangsa Israel juga demikian. Pola pikir mereka yang lama membuat mereka terselubung, membuat mereka tertutup untuk memahami firman Tuhan, untuk memahami pekerjaan Tuhan. Bahwa mindset mereka selama ini hanya terkungkung oleh pola pikir keselamatan yang hanya oleh hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, pemimpin mereka. Sehingga pola pikir ini juga lah dalam perjanjian baru yang masih terbawa-bawa. Bahwa ternyata kehadiran Kristus mereka tidak bisa lagi terima dan mereka rasakan. Karena apa? Karena mindset mereka tadi, pola pikir mereka tadi, bahwa itulah yang menjadi sumber keselamatan mereka ketika mereka mampu melakukannya. Dan itulah yang membuat mereka gelap dan tidak bisa melihat cahaya Kristus, cahaya kebenaran, cahaya ilahi yang telah digenapi hukum Taurat. Nah, untuk itulah dalam kehidupan ini juga banyak hal yang membuat kita dibutakan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Dosa-dosa dan pelanggaran kerap sekali membuat kita tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat melihat mana yang baik. Karena apa? Karena kita telah tertutup dan kita sulit sekali menerima hal-hal yang benar. Kalau kita melihat seperti dalam ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ternyata sesuatu yang dikatakan dalam teks ini adalah kembalinya seseorang kepada Tuhan, maka di sana Tuhan hadir dalam hidupnya dan di sana Tuhan akan memerdekakannya. Dengan demikian, firman Tuhan ingin mengatakan, berbaliklah kepada Tuhan, maka keselamatan itu ada padamu. Ketika kita berbalik dan mau menerima Tuhan, maka
Tuhan akan memerdekakan kita. Maka Tuhan yang adalah roh akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa-dosa, belenggu dosa, dan kejahatan yang senantiasa kita lakukan dalam hidup ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari ini menjadi perenungan bagi kita. Mari jika kita pada saat ini terjerat oleh belenggu-belenggu masa-masa kelam, dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka ingatlah firman Tuhan ini yang ingin mengajak kita, di mana ada roh Tuhan, maka di sana ada kemerdekaan. Tetapi bagaimana caranya itu? Bagaimana orang bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah serta bisa menerima kemerdekaan? Maka di ayat 16 dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maka tidak ada lagi kegelapan dalam dunia ini, tidak ada lagi yang menyelubungi mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Diberkatilah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semangat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.